Ya, ini kita lihat ya kan rekan-rekan yang baik hati mungkin memiliki portfolio investasi banyak pilihan ya. Jadi ada deposito, saham, reksadana emas dan sektor real. Dari tabel itu yang merah itu berarti yang low atau kalau bisa jangan dipilih. Ya. Yang ada warna merah, kalau yang ada warna hijau ini kalau bisa dipilih. Gitu. Sama seperti lampu lalu lintas lah. Kalau merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Nah, kalau kita lihat dari tingkat hasil atau return, maka tingkat hasil yang paling tinggi adalah sektor real. Kalau kita invest di sektor real. Nah, sektor real ini misalkan kita usaha, misalkan usaha langsung ya, usaha langsung, katakanlah kita jadi reseller atau kita buka toko gitu. Mostly tingkat hasilnya tinggi. Nah, yang paling rendah deposito, nah pastinya gitu. Karena makanya untuk dana di perusahaan lewat dana pensiun, yayasan dana pensiun itu selalu mereka memiliki aturan atau SOP di atas 50% itu disimpan di deposito atau yang intinya sih adalah disimpan di lembaga keuangan yang dijamin oleh negara gitu. Nah, deposito itu rendah dari tingkat hasil. Cuma aman. Nanti kalau kita lihat tingkat resiko berikutnya, tingkat resikonya rendah. Kalau saham tinggi, apalagi sekarang, itu drop banyak perusahaan. Jadi kalau kita bicara saham ya, itu saham SMGR lah, itu semen. Itu 27 Desember 2019 itu levelnya di 12.200. Saat ini 9.400 itu bulan lalu ya saya lihatnya 9.400. Turun 3.000 rupiah per lembar saham. Pegas, perusahaan gas, sama di Desember 2.250. Saat ini setengahnya. Bayangkan kalau kita nyimpan berapa atau kita taruh dana di Pegas. Jadi saham itu risikonya tinggi memang. BNI Desember 8.000 harga sahamnya. Saat ini bulan lalu 4.000. Jadi tinggi sekali. Reksadana sedang, cuma reksadana kita harus pilih-pilih ya. Yang underlying perusahaannya itu bagus. Nah, emas resikonya rendah. Nah, di sini kita bisa lihat yang resiko rendah adalah deposito dan emas. Kalau ditanya milih deposito atau emas ya masing-masing punya profil sendiri-sendiri. Kalau yang tentunya emas itu dia bisa tahan inflasi. Kalau deposito ya mata uang ya, jadi mata uang tetap tergerus inflasi walaupun ada bunga deposito atau lagi hasil deposito. Lalu sektor real itu risikonya tinggi pastinya. Apalagi di zaman-zaman sekarang nih, sektor real itu kolaps kebanyakan. Karena apalagi yang mengadakan ekspor. Ya, apa yang mau diekspor? Pasar ekspornya nol gitu kan. Makanya sektor real itu risikonya tinggi. Nah, tingkat kesulitan. Jadi kalau tingkat kesulitan yang rendah ya deposito dan emas sama seperti tingkat risiko. Sama, ini hampir sama nih. Proteksi nilai, nah ini yang menarik. Jadi bisnis yang paling tua yang sudah berjalan sejak zaman sebelum Masehi, nenek moyang kita, itu adalah bisnis apa? Ya properti biasanya dan emas. Jadi sama sekarang di saat sekarang kontemporer kalau emas itu masuk itu aset lancar. Jadi sama disamakan dengan uang gitu. Jadi dia proteksi nilainya berfungsi. Sedangkan proteksi nilai apalagi saham ya kan reksadana itu tidak karena dia tergerus oleh inflasi. Nah, kalau sektor real proteksi nilainya ya berfungsi karena misalkan kita buka warung bakso gitu di satu mall. Ya cuma likuiditasnya nggak bagus. Jadi kalau kita buka warung bakso satu mall, lalu ada kebijakan mall tersebut yang merugikan tenannya, nah maka kontrol kita harus kuat tuh terhadap risiko tersebut. Sama seperti kita investasi di satu perusahaan lewat pasar modal ya, kita sebagai pemilik pasif saja. Jadi tinggal nunggu laporan keuangan. Jadi yang jalan aturan ini ada perusahaan tersebut.
Cuma likuiditas yang paling bagus adalah emas. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini kita masuk ke emas ya sebagai gaya hidup. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan logam yang paling berharga itu emas dan perak. Makanya dikatakan logam mulia. Karena dia juga tahan karat, ya kan? Jadi berlaku sepanjang masa. Dia itu kalau misalkan kita ingin membedakan emas, mana yang murni, mana yang palsu, tinggal dilarutkannya saja dengan asam nitrat atau dengan HCl. Kalau misalkan dia larut, kalau misalkan kita lihat nih ya, kita katakanlah punya perhiasan emas. Untuk serbuk emas terus kita gesek di kertas kertas pasir, lalu kita teteskan asam nitrat atau HCl. Kalau dia larut ya itu bukan emas. Tapi kalau dia nggak larut itu emas. Gitu. Nah, tergantung nih emas kadar 70%, 80%. Kalau 70% mungkin kita lihat sebagian agak berubah warnanya. Tapi kalau yang kadarnya udah di atas 99, ya warnanya nggak berubah. Tetap, gitu. Nah, kenapa emas? Ya karena dia gold standar itu pernah dijadikan mata uang jadi di dunia. Tapi sejak Bretton Woods dan sejak Amerika tahun 71 menyatakan emas, semua dolar yang terbitkan tidak underlying emas, ya hasilnya enggak lagi. Tapi tetap emas itu favorit untuk cadangan devisa suatu negara. Oke. Nah, kalau kita bicara cadangan devisa ya, Indonesia ini cadangan devisa emasnya kurang lebih 70 ton tahun lalu 2019. Nah, Indonesia penghasil produsen emas nomor 4 atau 5 terbesar. Kalau kita masukin Freeport ke dalam hitungan. Namun, Iran, Venezuela, Turki, Saudi, itu cadangan devisa emas jauh lebih besar di atas kita. Thailand juga termasuk. Jadi, mudah-mudahan ke depan bisa membaik ya. Karena produksi emas di Indonesia itu sangat besar. Produksi emas di Indonesia itu per tahun, Freeport sendiri 40-60 ton. Antam kecil. Martabe itu bisa belasan ton. Mostly produksi emas kalau dari kontrak karya dan IOP itu bisa kurang lebih 150 ton tahun. Itu data dari ISBN tahun 2018. Kurang lebih ya ini. Itu dari resmi. Yang non resmi itu bisa 100 ton per tahun. Itu data dari APRI, Asosiasi Perhiasan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia. Itu dia. Nah, sekarang kita lihat tuh di biaya haji. Ini hanya sebagai komparasi ya. Kita naik haji tahun 2009. Itu biaya haji itu dalam dolar saat itu karena memang referensinya dalam dolar ya. Karena pengeluaran haji kan dalam dolar. Pesawat, makan, dan lain-lain. Itu 3.400. Nah, kalau misalkan kita asumsikan dolar saat itu 10.500, bukan asumsi. Dolar saat itu rata-rata begitu. Average setahun. Harga emas saat itu 302. Nah, kita lihat volume emas yang dibutuhkan itu 120 gram saat tahun 2019. Kita langsung aja loncat ke tahun 2020. Sepertiganya volume emasnya. Karena harga emas sudah jauh di atas mengalahkan currency. Nah, biaya haji kebetulan turun juga. Gitu. Tahun 2009 3.400, 2020 2.300. Ini acuan biaya haji di bulan Februari yang kemarin dikeluarkan. Tapi harga emas saat itu sudah 900, sekarang udah 1 juta. Kalau emas ya, jadi kalau misalkan kita punya emas dengan volume 120 gram di tahun 2009, sekarang bisa memberatkan 3 orang naik haji. Oke, next dulu. Nah, ini tips trik investasi emas antam. Jadi kalau kita bicara investasi, maka kita bicara emas batangan. Perhiasan di mana posisinya? Bisa perhiasan nggak apa-apa sebagai investasi. Cuma kalau perhiasan itu kan pada saat kita beli, itu kita bayarnya harga emas, plus harga pembuatan jasanya,
harga desain plus pajak. Sedangkan pada saat kita jual lagi, itu yang dihitung hanya harga emasnya. Nah, pada saat jual beli kena pajak PPN 10%. Yang menarik kalau emas batangan, itu hanya kena PPh, kalau punya NPWP 0,45%, kalau nggak punya NPWP 0,9%. Jauh sekali bedanya. Makanya sebelum tahun 2017 bahkan belum ada itu pajak PPh 22 itu. Nah, kita lihat di sini untuk apa tips dan trik itu, kalau investasi yang tradisional kita simpan emas di rumah. Ya rata-rata daerah-daerah tertentu seperti Sulawesi Selatan, Aceh itu dia suka emas, menyimpan emas. Hadiah untuk anak-anaknya emas. Biasanya untuk mas kawin pada saat menikah itu emas dalam jumlah yang lumayan besar. Kalau Aceh itu dalam hitungan mayam. Nah, ada juga tabungan emas. Kita bisa membeli emas dengan cara mencicil, walaupun ini debatable ya kalau mencicil. Ya, tapi intinya sih niat kita bagus, lakukan. Kalau misalkan debatable itu bisa kita mitigasi risiko, pindahkan risikonya menggunakan syariah misalkan. Nah, BJB syariah sama BSM ada tuh cicil. Saat ini beberapa produk ada cicil emas. Lalu ada gadai emas. Gadai emas juga bisa. Jadi kita tidak hilang emas kita, digadai aja. Jadi menggadaikan emas yang simpan untuk modal usaha. Nah, seperti tadi yang perlu diperhatikan tadi sudah terangkan ya. Nah, kita lihat harga emas nih di kanan. Kalau dari sini di kanan. Nah, harga emas di Indonesia ini jam ya, lompat. Dari tahun 2000, ini 6 bulan terakhir ya. Itu lompat, itu tinggi sekali. Nah, ini di sini yang menarik. Pada saat harga emas dunia naik, pastinya harga emas di Indonesia mengikuti ya. Pada saat harga emas dunia turun, namun jika rupiah melemah terhadap dolar, maka harga emas dalam negeri stabil, nggak turun. Minimal kalau turunnya nggak sebesar turunnya harga emas dunia. Nah, itu menarik. Fakta menarik kedua adalah, kalau dulu, pada saat ada kenaikan harga minyak, harga emas mengikuti. Saat ini enggak. Saat ini harga emas tetap naik, harga minyak dunia sekarang udah di angka 40-50 dolar mungkin. Bahkan sempat menyentuh angka 30 di bulan April kemarin. Komoditas saat ini yang paling bagus adalah emas. Batu bara juga turun. Batu bara sempat menyentuh angka di atas 80 dolar. Saat ini angkanya 50-an dolar. CPO juga sama. CPO turun. Oil, apalagi, tempat tahun 2012 itu menyentuh angka 120 dolar per barel, saat ini angkanya hanya di 40-50 dolar per barel. Nah, itu dia. Nah, faktor juga supply dan demand. Kalau dulu supply dan demand, sekarang enggak. Ya udah, itu pokoknya tahan inflasi sama safe haven. Pada saat harga saham sedang tidak stabil, pada saat currency tidak stabil, ya mereka orang-orang menyimpan di emas. Kembali back to basic. Nah, oke. Next. Ya, ini investasi emas sebagai gaya hidup ya. Jadi kita sudah dengarkan tadi yang di atas terkait dengan harga emas. Mungkin kalau kita hitung ya, dalam rupiah, harga emas Indonesia ini selama 10 tahun terakhir itu bisa triple ya. Bisa triple. Nah, itu kalau misalkan kalau kita hitung secara kompon itu dalam bank prinsip bunga berbunga, itu maka harga emas dalam rupiah itu bisa naik lebih dari 10% per tahun. Kalau kita hitung secara kompon. Kalau dibandingkan dengan deposito, apalagi tabungan, itu pasti menang emas. Nah, ini paling yang bisa mengkompet dengan emas adalah surat utang negara, ya. Surat utang negara. Karena memang bunga di Indonesia itu tinggi sekali. Bunga pinjaman ke luar negeri maupun bunga yang diberikan hasil penerbitan isu surat utang negara di dalam negeri. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan saham ya, saham-saham blue chip misalkan, LQ45. Beberapa saham lebih bagus memang. Itu lebih bagus. Namun kebetulan saat ini
kondisinya secara global pun sedang jelek, apalagi nasional. Jadi harga saham sedang drop-dropnya tadi sudah saya jelaskan di atas. Terus pertanyaannya itu biasanya kedepannya gimana harga emas? Apakah masih bisa naik? Nah, ini pertanyaan yang bisa kita bahas dalam tanya jawab nanti ya. Nah, sini memang yang mungkin perlu diketahui adalah selisih harga beli dan harga jual emas. Itu memang karena di Indonesia itu harga buyback emas itu ada selisih dengan harga belinya. Maka ya pinter-pinter kita nanti mau jual kemana, apakah butik emas antam, pegadaian, atau di toko emas atau tempat lainnya. Masing-masing itu beda harga buybacknya itu beda-beda. Oke. Nah, di sini juga kita lihat kenaikan harga emas ini dipicu selain COVID ini perang dagang ya antara Amerika dan Cina. Kapan kelarnya? Nggak ada yang prediksi. Sekarang Amerika dipimpin oleh Trump. Trump American first. Jadi dia nggak peduli mengenai perdagangan atau ekonomi partner dagangnya. Yang paling penting adalah American first. Nah, selama masih seperti itu mindsetnya ya tetap aja pegang emas kalau saran saya. Oke, next. Nah, ini mungkin untuk proteksi emas yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan jika ingin berinvestasi emas. Itu kita lihat legalitas perusahaan. Kalau berdasarkan Kemendak nomor 119, itu perdagangan emas itu harus berbasis fisik. Walaupun didagangkan dalam hal digital, tapi pada saat mau dicetak itu bisa. Dan grade emasnya 24 karat. Karat emasnya itu 24. Jadi perlu diperhatikan kalau untuk investasi emas, yang kita nggak bicara masalah perhiasan ya, tapi emas itu 24 karat. 24 karat itu beda-beda loh. Kalau mostly di toko emas, tapi bukan toko emas di kota-kota besar ya, di daerah biasanya, itu 99,3% itu sudah dibilang 24 karat. Mereka punya tabel sendiri. Nah, kalau di Antam sendiri standarnya 94 kali. Karena udah standar internasional, LBMA, London Bullion Market Association, yang dilakukan proficiency test dari provider di London sana setiap tahun. Itu yang pertama, legalitas. Terus yang kedua, biaya. Perlu diperhatikan. Ya, kita kan nggak ingin kalau investasi terus biayanya besar gitu ya. Kita bandingkan aja antar lembaga yang berdagang emas. Pada saat buka tabungan emas, berapa biayanya. Pada saat cetak emas ini paling penting nih. Karena kita bilang, oh di sini sepertinya biayanya murah nih. Buka tabungan gampang, administrasinya kecil. Tapi pada saat kita mau cetak emasnya, pencairannya sulit. Jangka waktu cairnya cair dalam artian dalam bentuk fisik ya. Itu lama sekali. Tarifnya mahal. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Jadi, tarif cetak emas ini sering sekali saya lihat tidak diperhatikan rekan-rekan ya, calon investor. Nah, yang ketiga adalah kemudahan akses. Let's say dia punya situs, ya itu udah salah satu kemudahan. Kita nggak mesti datang gitu kan. Terus dia buka 24 jam, Sabtu Minggu buka, itu kemudahan akses ya. Nah, di sini siapa aja pemain-pemain? Kalau BUMN ada Antam sendiri dalam bentuk berangkas. Kalau jual beli emas saat COVID ini bisa lewat logammulia.com. Lalu di situ ada nomor WA tertentu yang diberikan. Kita tinggal WA ke nomor tersebut. Kalau pembeliannya di bawah 5 juta kalau saya nggak salah, itu bisa tanpa harus datang ke butik emas. Tapi kalau tidak salah, kalau misalkan di atas itu ada syarat tertentu ya. Jadi misalkan kalau misalkan butik emasnya ada di kota tersebut, datang ke butik emasnya. Gitu. Normalnya sih bisa langsung ke butik emas.
Atau kalau misalkan sudah pernah menjadi pembeli emas, itu biasanya bisa langsung transfer, terus kirim bukti transfer lewat WA tersebut gitu. Nah, juga Antam tuh punya produk brancaslm.com. Kalau dibuka di situs tuh. Itu jual beli emas digital, tapi bisa dicetak gitu. Kita membeli emas di Brankas tuh harganya lebih murah dibanding harga yang tertera di logamulia.com. Kenapa? Karena tidak kena biaya cetak. Coba aja bandingkan. Buka akun aja dulu. Nah, ini supaya adil, ada BUMN lain yang juga berdagang emas, yaitu Pegadaian. Pegadaian, jenis produknya lebih banyak. Ada cicilan emas, ada gadai emas. Antam tuh nggak ada. Jadi Pegadaian bahkan beberapa kali juga di mall itu melakukan lelang ya, untuk stok lama atau hasil gadai orang lain yang tidak ditebus gitu. Pegadaian saat ini running ininya transaksinya selain gadai, kan dia banyak produk tadi itu. Jadi gambar aja ada 6 tuh. Selain gadai, kalau gadai tetap dilakukan oleh induknya. Tapi kalau untuk yang luar gadai dilakukan oleh anaknya, namanya Galeri 24. Antam sendiri LM Pulau Gadung itu unik. Lalu ada juga anak perusahaan yang memang trading emas, itu Antam Resourcing. Gitu. Nah, swasta udah banyak sekali. Ini yang saya masukin yang terdaftar ya. Yang terdaftar sudah nambah lagi, udah banyak. Jadi ada Indogold, ada Tamasya, ada Peluang, ya kan. Banyak sekali, ada Laku Emas. Nah, contoh Laku Emas ini saya ketemu dengan ownernya. Mereka sebenarnya awalnya belum berdagang online ya. Belum memiliki izin untuk pasar fisik emas digital, berdagang pasar fisik emas digital. Mereka awalnya manufaktur atau manufaktur perhiasan, tapi berubah ekspansi bisnisnya mengeluarkan Laku Emas. Ini masing-masing punya keunggulan di lapangan. Oke, next. Nah, ini saya sedikit terangkan rantai pasok emas ini, terutama sebelah kanan ya. Emas Antam halal. Ya, kenapa halal? Karena kita menjamin bahwa emas yang diperoleh tersebut itu tidak hasil money laundering. Pada saat produksi tambangnya tidak menggunakan tenaga anak kecil, lalu tidak ada aktivitas terorisme di situ, ya, dan juga human trafficking nggak ada. Jadi kalau kita lihat supply chain emas ini dari hulu sampai hilir itu panjang. Nah, LBMA itu menjamin ini semua clear, gitu, dipantau. Jadi kenapa dikatakan halal begitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari hulu, selain tambang emas yang berizin, tadi kan saya bilang di awal, yang tidak berizin itu tonasinya besar juga. Tapi yang tidak berizin sekarang pemerintah sedang coba untuk menertibkan dalam bentuk IPR, izin penambang rakyat. Cuma memang luas areanya hanya bisa 5 hektar, kedalaman 20 sampai 100 meter. Jadi alat berat yang untuk spesifikasi tertentu nggak boleh masuk. Gitu. Namun bisa menghidupi masyarakat sekitar. Nah, kalau misalnya korporasi ya memang IUP aja, izin usaha pertambangan, gitu. Jangan izin pertambangan rakyat. Nah, untuk memastikan bahwa rakyat ini, kalau korporasi biasanya kan sudah ada standar. Tapi kalau penambang rakyat ini menggunakan cara-cara yang baik secara lingkungan, tidak menggunakan merkuri, jadi tidak merusak alam, secara bor dia tidak berada di dalam hutan lindung. Nah, itu mesti diedukasi juga oleh ya regulator, dan kita juga sering sekali turun ke arah sana. Gitu. Nah, ujung-ujungnya perputaran emas itu wasitnya, referee-nya itu LBMA itu. Kalau LBMA ini kita bawa emas Antam ke luar negeri berlaku sama karena ada LBMA. Namun kalau emas yang brand lain kita bawa ya tidak, emasnya dihitung tapi harganya mungkin akan jatuh seperti itu. Jadi
LBMA-nya nggak ada gitu. Saya pernah misalkan ke Malaysia itu, di sana ada emas kijang gitu ya. Emas kijang itu menariknya Malaysia ini, emas itu ditransaksikan di bank, antar bank juga. Bahkan masyarakat bisa nabung di emas di bank dengan standar emas kijang. Itu yang mungkin ke depan mudah-mudahan kita bisa contoh ya. Kalau kita emas itu hanya ya transaksi BI saja dalam bentuk cadangan devisa. Kalau bank sendiri seperti Bank Syariah Mandiri, ya ibaratnya kalau di kita hanya hubungan antara nasabah dengan bank ya. Kalau di sana antar bank pun menggunakan transaksi dengan underlying emas atau emas. Di Malaysia emas kijang. Produksi LBMA ini banyak seperti PAM, lalu ada seperti kaloti, macam-macam. Masing-masing daerah, Australia, Hong Kong, Dubai sendiri-sendiri. Nah itu kita kadang berapa tahun sekali kumpul membahas masalah ini, gitu, LBMA ini, supaya memperhatikan bahwa yang tadi ini tidak terjadi ya. Jadi emas hantam tuh bisa dikatakan halal gitu. Emas LBMA itu dikatakan halal.